Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dapat mengatasi persoalan agraria seperti kasus mafia tanah dan sertifikat ganda. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto dinilai memiliki banyak pengalaman. Wapres menegaskan 3 strategi pokok untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan menjadi 7,5% dan kemiskinan ekstrem menjadi 0% di tahun 2024. Inilah rangkuman kegiatan sepekan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden bersama saya, Ragi Lestari. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selasa 20 Februari 2024, Wakil Presiden menerima audiensi Dewan Pengurus Pusat atau DPP Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau ALFI di kediaman resmi Wapres Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Peranan logistik mulai dari pendistribusian barang hingga peningkatan proses pemasaran sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun implementasi masih kerap ditemukan tantangan yang terjadi saat dilakukan harmonisasi peraturan hingga adanya biaya yang tinggi. Oleh karena itu, berbagai pihak yang terkait industri logistik, salah satunya Asosiasi Logistik di Forwarder Indonesia atau ALFI, harus dapat memberikan kontribusi terbaiknya dalam memaksimalkan peran logistik, di antaranya melalui kajian tentang skema konkret mengenai praktik baik yang dapat ditindaklanjuti lebih jauh. Wapres juga menyampaikan bahwa riset ini sangat krusial diinisiasi oleh pelaku usaha sebagai pihak yang paling memahami kondisi di lapangan. Sementara terkait referensi ini, Wapres mengimbau kepada DPP ALFI dapat mempelajari sistem-sistem yang telah dilakukan di negara lain dan terbukti keberhasilannya. Menurut arahan Wapres, kembali ditegaskan perlunya masukan dari para pelaku usaha terkait skema model terbaik dan menunggu sumbangsih pemikiran ALFI dalam menguatkan sistem logistik di Indonesia. Sementara Ketua Umum DPP ALFI, M. Akbar Johan, dalam kesempatan ini mengatakan bahwa tantangan-tantangan yang ditemui pada sistem logistik di lapangan yang diharapkan kedepannya pemerintah dapat mempertimbangkan adanya badan nasional untuk menaungi urusan logistik dan forwarder agar aturan-aturan yang telah diterbitkan oleh berbagai kementerian teknis yang terkait dapat diharmonisasikan sehingga implementasi di lapangan dapat berjalan dengan baik. Berikut keterangan dari Ketua Umum DPP ALFI, M. Akbar Johan usai bertemu dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kami pengurus Dewan Pimpinan Pusat ALFI, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, bersilaturahim dengan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Ma'ruf Amin. Tentunya kami bersilaturahim dengan membawa beberapa gagasan untuk mewujudkan cita-cita bangsa ini, khususnya di sektor logistik nasional. Kami salah satunya membawa gagasan bagaimana penguatan kelembagaan logistik nasional berupa Badan Logistik Nasional yang sudah sekian puluh tahun para pelaku dan pengusaha logistik nasional merindukan lahirnya suatu badan yang independen dan juga permanen yang kami harapkan bisa menjadi panglima daripada pengaturan ekosistem logistik nasional. Rabu 21 Februari 2024, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI di Gedung MUI Pusat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Wapres selaku Ketua Dewan Pertimbangan MUI menekankan tentang pembinaan umat sebagai bagian dari visi dan misi MUI. Di samping itu, Wapres juga menegaskan tentang berbagai permasalahan umat yang harus direspon oleh MUI. Dalam keterangan persnya, Wapres menjelaskan pokok pembahasan
pembahasan rapat yang berlangsung lebih dari 1 jam tersebut, Wapres ingin mengarahkan bahwa tugas-tugas MUI cukup berat, harus bisa dilaksanakan dengan lebih optimal lagi, terutama prinsip dan kebijakan MUI seperti melayani umat dan beberapa aspek, menjaga umat dari paham-paham yang menyimpang ekstrem, menjaga umat dari bermuamalah yang tidak syariah, kemudian melindungi umat dari konsumsi yang tidak halal. Itu harus dilaksanakan. Rapat ini rapat Dewan Pertimbangan MUI yang sudah lama ya tidak bisa ada pertemuan karena kesibukan-kesibukan. Tapi rapat ini saya hanya ingin mengarahkan bahwa tugas-tugas MUI itu yang cukup berat itu harus dilaksanakan dengan lebih optimal lagi, ya, dan lebih semangat lagi, terutama ya prinsip atau pijakan yang sudah menjadi tekad MUI yang pertama itu melayani umat atau khadimul ummah dalam berbagai aspeknya, menjaga umat dari paham-paham yang menyimpang, dari paham-paham yang ekstrim, menjaga umat dari bermuamalah yang tidak sesuai dengan syariah, yang ghairu masyru'ah, ya, kemudian juga melindungi umat dari mengkonsumsi yang tidak halal, itu terus juga dilaksanakan. Lebih lanjut, Wapres menuturkan MUI turut mengemban tugas dalam memulihkan keutuhan umat yang mungkin sempat terkoyak lantaran pemilihan umum yang baru berlangsung 14 Februari silam. Menjaga keutuhan dan persatuan umat apalagi pasca pemilu, jadi itu harus disatukan lagi supaya tidak terkoyak-koyak dan terpecah-pecah. Tentang pemberdayaan umat, penguatan umat, baik di bidang pendidikan dan juga di bidang ekonomi. Dan yang ketiga adalah menjaga umat ini, menjaga keutuhan, ya, kesatuan umat. Apalagi pasca pemilu, jangan sampai umat ini terbelah, ya, akibat adanya pemilu. Jadi itu harus disatukan lagi supaya tidak lagi terkoyak-koyak. MUI sebagai mitra pemerintah, ya, pemerintah ini supaya tentu harus diperkuat lagi, ya, hal-hal yang memang menjadi bagian daripada kinerja MUI itu, baik itu yang menyangkut masalah-masalah sosial, masalah-masalah narkoba, masalah-masalah dulu ketika ada pandemi itu, masalah pandemi, kemudian juga masalah-masalah yang menyangkut ya pemberdayaan ekonomi umat, itu menjadi bagian dari tugas MUI. Saya kira itu. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto dinilai memiliki banyak pengalaman. Wapres menilai bahwa Menko Polhukam yang baru bukanlah orang yang lama, karena menurut Wapres sempat menjadi Panglima TNI sebelum menjadi Menteri ATR, dan ini akan menjadi modal dalam bertugas sebagai Menko Polhukam. Wapres juga menjelaskan bahwa Hadi sudah mengetahui apa yang harus dilakukan seorang Menko Polhukam, sehingga pengalamannya sebagai Panglima dapat membantu dalam bertugas sebagai Menko Polhukam. Apalagi politik di tanah air masih dinamis dan diharapkan Menko Polhukam yang baru dapat menjaga politik dan keamanan di tanah air dan menjaga kondusivitas. Ya, kita harapkan ya ke Menko Polhukam itu kan juga orang yang lama pernah menjadi Panglima TNI sebelum jadi Menteri ATR. Jadi saya pikir beliau sudah paham betul apa yang harus dikerjakan di dalam rangka tentu menjaga politik dan keamanan supaya tetap kondusif, ya.
Sementara itu, Wakil Presiden Maruf Amin memberikan pesan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BTN Agus Harimurti Yudhoyono agar dalam menjalankan tugasnya dapat meneruskan program-program dan kinerja Menteri ATR BTN sebelumnya. Menurut Wapres, Kementerian Agraria banyak masalah-masalah agraria yang harus dituntaskan selama ini yang sudah dilakukan oleh menteri sebelumnya. Untuk itu, tugas AHY saat ini adalah terus melakukan upaya untuk melakukan penindakan terhadap mafia tanah serta persoalan-persoalan agraria seperti sertifikat ganda hingga sengketa lahan. Dan untuk Menteri Agraria memang banyak masalah-masalah agraria yang selama ini memang dilaksanakan oleh Menteri Agraria yang sekarang jadi Menko Polhukam, itu supaya diteruskan, ya, supaya jangan ada mafia tanah, kemudian juga ada sertifikat ganda, sengketa-sengketa yang terus-menerus, ya, supaya tidak lagi nanti ada sengketa-sengketa ke depan itu. Kamis 22 Februari 2024, Wakil Presiden Maruf Amin memberikan ucapan selamat secara virtual pada peluncuran buku Kiai Pesantren Membangun Peradaban 70 tahun Profesor Dr. Kiai Haji Syahid Aqil Siraj MA. Dalam sambutannya secara virtual tersebut, Wapres menuturkan Profesor Dr. Kiai Haji Syahid Aqil Siraj MA menjadi salah satu tokoh agama, tokoh bangsa, dan tokoh kemanusiaan yang disegani di Nusantara dan di dunia. Terkait itu, Pusat Studi Islam Strategis Kerajaan Yordania sosoknya menempati urutan ke-19 dari 500 Muslim paling berpengaruh di dunia pada tahun 2022. Wapres menilai bahwa Kiai Said ini menjadi pecinta ilmu, kitab, dan buku yang senang berdiskusi, berorganisasi, mendedikasikan diri demi memajukan peradaban Islam. Menurut Wapres, pemikiran dan gagasan Kiai Said yang menghormati keberagaman mampu memperkaya politik kebangsaan di tanah air yang rukun dan damai, termasuk memperkuat citra Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Wapres berharap kiprah ulama yang satu ini akan kian mendorong upaya membangun peradaban dan membangun perdamaian. Wapres pun mengapresiasi penerbitan buku yang memuat berbagai pemikiran, gagasan, nilai-nilai, dan pengalaman dari tokoh sekaligus cendekiawan Nahdlatul Ulama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saya mengucapkan selamat atas diluncurkannya buku Kiai Pesantren Membangun Peradaban 70 tahun Profesor Dr. Kiai Haji Syahid Aqil Siraj MA. Sebuah karya yang sangat berharga, berisikan pemikiran, gagasan, nilai-nilai dan pengalaman dari tokoh sekaligus cendekiawan Nahdlatul Ulama, Profesor Dr. Kiai Haji Syahid Aqil Siraj. Kiai Syahid atau akrab dipanggil Kang Said memiliki kisah panjang sebagai tokoh agama, tokoh bangsa, dan tokoh kemanusiaan yang disegani di Nusantara dan di dunia. Beliau menempati urutan ke-19 dari 500 Muslim paling berpengaruh di dunia pada tahun 2022 yang dirilis oleh Pusat Studi Islam Strategis Kerajaan Yordania. Kang Said adalah pecinta ilmu, kitab, dan buku. Beliau senang berdiskusi dan berorganisasi dan mendedikasikan diri demi majukan peradaban Islam. Beliau memiliki khazanah pengetahuan keislaman yang luas, mencakup sejarah Islam, sastra, fikih, tasawuf, bahkan sejarah lokal perjuangan kiai kampung yang selama ini jarang tercatat dalam buku. Pemikiran dan gagasan beliau menghormati keberagaman sehingga memperkaya politik kebangsaan yang rukun dan damai, serta memperkuat citra Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam semesta. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi terbitnya buku Kiai Pesantren Membangun Peradaban 70 tahun Profesor Dr. Kiai Haji Syahid Aqil Siraj MA. Mudah-mudahan jihad beliau dalam menyiarkan ilmu pengetahuan dan
dan budaya Islam di seluruh penjuru negeri dan dunia akan menjadi pelesat kemajuan peradaban Islam, membangun perdamaian dan melahirkan inspirasi bagi umat Islam dalam perjuangan di masing-masing bidang yang ditekuni. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai semua ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang sama, Kamis 22 Februari 2024, Wakil Presiden memimpin rapat koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Wakil Presiden Ma'ruf Amin selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP 2K menggelar rapat tingkat menteri tentang perkembangan pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan, mengungkapkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, diantaranya melalui perluasan bantuan sosial, inovasi program peningkatan pendapatan melalui kebijakan pasar, tenaga kerja, mobilisasi perlindungan sosial pada masa pandemi COVID-19, serta mempertahankan angka kemiskinan agar tetap di bawah 10%. Wapres menegaskan 3 strategi pokok untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan menjadi 7,5% dan kemiskinan ekstrem menjadi 0% di tahun 2024. Berikut penyampaian dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Angka kemiskinan nasional baru mencapai 9,36%. Sementara target RPJMN 2020-2024 itu 6,5 sampai 7,5%. Dia artinya masih kurang 2% lebih ya, 2% lebih, 9,36. Targetnya 7,5%, jadi masih 2,5%. Untuk itu saya ingin nanti gambaran, rencana dan kemungkinan capaian. Karena waktu kita hanya tinggal 7 atau 8 bulan ya. Jadi waktunya tidak panjang lagi. Karena itu kita perlu ada kebijakan khusus melalui berbagai program di kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah dan dukungan juga non-pemerintah untuk mencapai 7,5% pada tahun 2024. Untuk kemiskinan ekstrim kita harus mengupayakan target sampai 0%, 0 bulat. Ini apakah kita bisa 0 bulat atau 0, Selain ketiga strategi tersebut, Wapres juga mengarahkan kementerian atau lembaga terkait dan pemerintah daerah agar memastikan ketepatan jumlah dan waktu penyaluran program, serta mengedepankan kelompok rentan seperti lansia tunggal, penyandang disabilitas, pekerja migran, dan perempuan kepala keluarga. Dalam kesempatan ini, Wapres juga menekankan agar penyaluran bantuan sosial dapat segera direalisasikan sebelum akhir Februari 2024. Hal ini untuk memastikan dampak penyaluran bansos terpantau dalam survei sosial ekonomi atau Susenas yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik pada bulan Maret 2024. Pemerintah telah melakukan berbagai macam upaya penanggulangan kemiskinan, antara lain perluasan bantuan sosial, inovasi program peningkatan pendapatan melalui kebijakan pasar tenaga kerja, mobilisasi perlindungan sosial pada masa pandemi COVID-19 hingga sampai mampu mempertahankan angka kemiskinan di bawah 10%. Tetapi masih ada tantangan seperti ketepatan sasaran program bantuan, ketepatan jumlah dan waktu penyalurannya, serta memaksimalkan komplementaritas program bagi keluarga dalam kelompok 25% terbawah dari tingkat kesejahteraan. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menerima Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Dewan Pakar Pengurus Besar Al-Khairot, Fadel Muhammad, beserta jajaran pengurus PB Al-Khairot di Istana Wakil Presiden Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres menyampaikan arahan kepada PB Al-Khairat untuk mendirikan pusat-pusat peradaban terutama di wilayah timur Indonesia. Menurut Wapres, pusat-pusat peradaban tersebut akan membuat Islam semakin berkembang. Untuk itu harus dibangun di tempat umat mencari ilmu atau pusat pendidikan. Pusat peradaban harus dibangun di pusat pendidikan seperti Al-Khairat yang nantinya harus punya pengaruh sampai di daerah timur sana hingga ke Papua, karena timur masih memerlukan pengembangan. Wapres pun menekankan bahwa pusat peradaban seharusnya tumbuh di setiap daerah agar bisa membangun Muslim kafah atau seutuhnya yang memegang komitmen kebangsaan sebagai bangsa Indonesia. Berikut keterangan dari Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Dewan Pakar Pengurus Besar Al-Khairat, Fadel Muhammad, usai bertemu dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Wapres, Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengurus Al-Khairat barusan diterima oleh Bapak Wakil Presiden karena kami mengundang beliau untuk menghadiri acara Rapat Kerja Nasional di Kalimantan Timur, Samarinda. Rencana kami tanggal 26, tetapi pas beliau sudah punya jadwal kunjungan kenegaraan ke New Zealand pada tanggal 25, sehingga beliau mencari jalan tadi, yaitu akan membuka melalui video rekaman, dan beliau akan menugaskan kepada Menteri Bappenas Bapak Suharto Monoarfa untuk mewakili Wakil Presiden dalam pembukaan acara tersebut dan memberikan pengarahan lebih luas kepada kita. Demikian rangkaian kegiatan sepekan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya Ragi Lestari melaporkan. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia.